Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana caranya membuat type tools, menggunakan type tools di sini dan teknik masking nantinya. Berkaitan di Adobe Illustrator, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator Adobe CC yang lawas ya, yang lama. Kurang lebih kalau misalnya kalian menggunakan Adobe Illustrator CS6 atau di bawahnya dan Adobe Illustrator di CC dengan versi terbaru, kurang lebih masih sama, bisa menyesuaikan. Oke, langkah pertama langsung saja kita coba buat halaman baru, file new atau dengan Ctrl N. Kemudian kita coba setting di new dokumennya. Di sini kita beri nama latihan type tools dan masking ya. Kemudian untuk number of boardnya kita buat satu halaman saja dulu, dan size-nya kita coba pakai A4. Unitnya saya coba rubah ke cm dengan orientasi potret. Advance-nya di sini saya coba color mode-nya adalah RGB, raster effect-nya di 300 ppi atau dpi, 300 pixel. Kalau misalnya sudah, tinggal kita klik OK. Nah, untuk di Adobe Illustrator di sini, ketika kita ingin menggunakan sebuah type tools, di sini kita hanya perlu mengaktifkan type toolsnya saja, atau shortcutnya adalah T, di mana ketika kita sudah aktifkan, nantinya kursornya akan ada icon seperti ini ya, yang menandakan bahwa kita mau membuat type toolsnya itu di mana. Nah, untuk type tools di sini saya coba arahkan ada dua jenis penggunaan type tools. Yang pertama adalah diklik. Ini tinggal kita klik aja. Ya, nanti di sini akan ada seperti type-nya, tinggal ditulis di sini. Misalnya di sini ada teks ya. Nah, ini langkah pertama ketika kita ingin memasukkan sebuah teks. Yang kedua itu adalah teks paragraf. Kita aktifkan dulu untuk type toolsnya, kemudian kita coba drag ya, kita tekan titik pertama, kemudian kita drag membuat titik kedua, kita lepas. Nah, nantinya di sini adalah area di mana teks tersebut kalian membuat teks areanya seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar teks area di sini, dia akan ke bawah. Misalnya saya tambahkan teks di sini, ada teks ya, misalnya di sini saya copy paste ya, saya seleksi, kayak saya Ctrl C, kemudian saya spasi, saya Ctrl V, saya Ctrl V lagi. Nah, nanti karena di sini dia di luar dari batas areanya, nanti dia akan ke bawah seperti itu ya. Ini saya Ctrl V terus. Misalnya di sini adalah paragraf pertama, saya enter, kemudian saya Ctrl V lagi. Ya, di sini kita buat dua paragraf atau lebih. Nah, kalau misalnya dia lebih, ini saya Ctrl V lagi, di luar dari area sini dia sampai ke bawah terus, ada di bawah sini. Nah, kalau misalnya di situ kasusnya kalian seperti ini, kita tinggal selection tools, kemudian kita tinggal aktifkan di sini. Ya, ada titik di tengah-tengahnya, kemudian kita drag. Ya. Nah, di sini teksnya itu kelihatan apa yang sudah tadi kita buat. Seperti itu. Iya. Kita coba aktifkan lagi selection tools-nya. Kita coba aktifkan lagi selection tools-nya, kemudian kita buat paragraf yang ketiga misalnya. Kita Ctrl C, misalnya Ctrl V ya. Jadinya berkaitan dengan untuk teks areanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini yang kedua. Oke, berkaitan dengan type tools di Adobe Illustrator, tentunya ketika kita tekan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Ada area type tools, ada
type on path tools, ada vertical area, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian coba satu persatu, nantinya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian berkaitan dengan type tools juga, sebelumnya kalau nggak salah sudah saya pernah demokan ya. Ini saya coba buat lagi satu kalimat, misalnya di sini ada teks ya. Misalnya di sini ada teks. Nah, ini berkaitan dengan type tools juga. Ada yang namanya karakter di atas ya. Ada di sini pemilihan fontnya. Kalian mau pilih font yang mana? Kemudian di sini ada family-nya. Nanti dari fontnya itu dia punya family apa saja. Nanti bisa diatur di sini. Kemudian ada font size, berapa ukurannya nanti bisa disesuaikan. Kemudian ada paragraf tentunya yang berkaitan dengan justify, align left, ada center sama right dan lain sebagainya. Kalau misalnya di sini kalian kurang ada rata kiri, rata kanan. Nah, di sini paragraf panelnya kalian tinggal klik. Nanti di sini berkaitan dengan pengaturan paragraf ya. Kemudian berkaitan dengan karakter, di sini tinggal diaktifkan juga karakter panelnya. Kalau misalnya kalian ingin lebih detail, di sini ada pemilihan jenis fontnya, ada family-nya, kemudian ada teks dan lain sebagainya. Di sini pengaturan berkaitan dengan berkaitan dengan karakter teksnya itu seperti apa. Nah, ini kita coba ya. Misalnya saya aktifkan panel karakternya, kemudian saya coba rubah teksnya. Misalnya saya coba perbesar untuk jenis teksnya seperti ini. Kemudian ini tinggal dipilih ya, kalian mau teks yang mana, nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk yang lainnya, pengaturan yang lainnya, di sini ada font size, kemudian ada ini ya, ada leading. Leading itu kalau misalnya leading itu antara kalimat pertama dan kalimat kedua gitu ya, baris pertama dan baris kedua. Misalnya di sini ada paragraf, kita seleksi paragrafnya, kemudian kita masuk ke karakter panel. Nah, ini kalau misalnya leadingnya kita perbesar, dia akan memperbesar antara baris pertama dengan baris kedua ya. Kemudian di sini ada tracking. Tracking itu antara kata satu dengan kata yang kedua. Nanti kalau misalnya kita perbesar, dia juga akan mengikuti gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang lain-lainnya nanti bisa kalian cobain ya. Nah, tadi ada leading dan tracking, ini sangat penting karena di dalam dunia desain ini bisa kalian coba atur ya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian nantinya maunya seperti apa. Kemudian di dalam type tools juga di sini ada beberapa karakter, ada all caps, ada small caps, ada superscript, ada subscript, ada underline sama strike through. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kalau misalnya untuk mengcaps clock semua semua kata, ini untuk derajat ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang derajat, pangkat dan lain sebagainya bisa menggunakan ini. Kalau ini ya subscript kalau misalnya ada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk baris kedua atau angka yang lebih kecil daripada huruf sebelumnya. Ini ada garis bawah sama coret ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk penggunaan type tools kurang lebih kalian bisa coba eksplorasi sendiri bagaimana mengeksplorasi teks di Adobe Illustrator. Nah, ini bisa kalian eksplorasi ya. Ini saya coba klik Alt untuk menduplikat. Kemudian kita coba berikan warna. Kalau misalnya berikan warna ya silakan kalian tinggal pilih fill atau shortcutnya adalah X. Nanti muncul color picture-nya, nanti bisa kalian tinggal pilih warna yang kalian inginkan itu seperti apa. Ya. Misalnya warnanya biru hijau toska ya. Atau warnanya orange. Ya, misalnya warnanya orange.
Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian ingin menambahkan misalnya satu teks ada beberapa warna, bisa tinggal di setting aja. Misalnya ada di sini. Ya, ini caps semua. Saya coba ganti jenis teksnya. Misalnya ini ya. Misalnya ada di sini, D-nya ini ingin saya rubah warnanya. Tinggal kita seleksi aja, kemudian kita pilih warna yang diinginkan. Ya, atau ada di D-nya saya coba rubah warna lagi di sini. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, berkaitan dengan output apa yang sudah diajarkan hari ini adalah tugas kalian untuk membuat sebuah CV atau kurikulum vitae nantinya yang bisa kalian buat hanya dalam bentuk teksnya saja ya. Nanti contoh-contohnya sudah saya share di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan layout eksplorasi huruf, nanti bisa kalian coba cari, bisa kalian download di LMS. Nah, kalau berkaitan dengan layer, di sini layer ya. Kalau misalnya kalian ingin ada beberapa layer, silakan aja. Ini fungsinya sama seperti Adobe Photoshop, misalnya ada membuat new layer sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Itu silakan aja. Misalnya layar pertama itu adalah kontennya, nanti layar kedua itu adalah backgroundnya, atau layar ketiga nanti itu adalah berkaitan dengan konten lainnya. Intinya setiap layer yang di sini yang kalian buat itu adalah seperti halnya kalian ya layar satu misalnya ngeblok. Misalnya di sini saya coba bikin di layar satu ada konten ini. Kemudian di layar 2 saya rubah warnanya. Di layar 2 saya rubah Di layar 2 saya rubah warnanya menjadi warna merah misalnya. Saya coba aktifkan dulu layar 2 ya. Kemudian saya coba bikin lagi. Nah, di sini kenapa nggak kelihatan? Ya karena layar 2 posisinya itu di bawah layar 1. Kalau misalnya layar 2-nya kita ke atasin, ya nanti dia kelihatan. Ya, konsepnya seperti Adobe Photoshop seperti itu. Layer by layernya. Ya, jadinya seperti itu ya. Kemudian untuk teksnya nanti bisa kalian coba, nanti akan saya share contoh-contoh berkaitan dengan teks dekorasi, berkaitan dengan tugas kalian nantinya seperti apa. Nah, yang kedua di sini saya coba akan membuat atau teknis berkaitan dengan masking di Adobe Illustrator. Oke, untuk teknis masking sendiri tentunya kalian harus paham objek mana yang ingin di masking. Masking itu ya perubahan atau hide sesuatu yang memang kalian gunakan untuk project tertentu ya. Misalnya di sini untuk teknik masking kita memerlukan satu objek. Nanti tinggal kalian pilih objeknya yang mana ya. Tinggal kalian drag aja ke dalam Adobe Illustrator-nya. Misalnya seperti ini objeknya. Ini saya perkecil ya. Saya perkecil menggunakan shift. Jangan lupa kalau misalnya memperkecil sesuatu, gunakan shift supaya presisi dan proporsional. Oke, untuk teknis masking sendiri di sini, misalnya ada objek yang ingin kalian butuhkan, misalnya kita coba bikin bentuk dasarnya. Menggunakan ellipse tools ya. Kemudian di sini kita akan coba objek yang akan kita buat di sini, dia akan menyerupai gitu ya dengan objek yang lingkaran yang kita buat. Nah ini tinggal kita seleksi aja dua-duanya, dimana objek yang akan kita coba masking itu ada di bawah dan objek serupanya itu ada di bagian atas. Ini tinggal kita seleksi aja keduanya, kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian make clipping
max. Dan nanti di sini dia akan coba merubah sesuatu yang memang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya di sini lingkarannya saya ganti dengan objek polygonal tools, tentunya nanti hasilnya pun sama ya. Yang pastinya objek dasarnya itu ada di bagian atas. Kita seleksi keduanya, klik kanan, kemudian make clipping max, nanti bisa disesuaikan. Nah kalau misalnya udah seperti ini bisa kalian kembalikan lagi, tinggal klik kanan atau isolate, select di isolate nanti untuk posisinya gitu ya, atau di release clipping max, nanti bisa disesuaikan ya. Kalau di release itu kita berarti harus bikin objek barunya lagi seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kira-kira nanti kalian ingin bentuknya itu seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat mudah ya, tinggal langkahnya tadi, tinggal ada objeknya, misalnya foto kalian, kemudian tinggal pilih aja bentuk dasarnya seperti apa, kemudian kita seleksi, kemudian kita klik kanan, nanti di sini ada pilihan make clipping max. Kalau misalnya posisi objek kalian ada di atas, ini tentunya tidak akan bisa ya. Misalnya lain saya coba kedepanin, ini saya pilih walaupun ada dua. Nah di sini nanti walaupun kita make clipping max, nanti dia tidak bisa karena bentuk dasarnya itu harus bentuk vektor, intinya seperti itu. Jadi bentuk utamanya harus di bawah, bentuk dasarnya itu harus di atas, seperti itu. Nah berkaitan dengan teknis nanti untuk tugasnya, di sini saya coba bikin layar baru ya. Ini saya coba hide. Nah untuk tugasnya itu sangat sederhana. Kalian bikin kurikulum kita ya, ya. Kemudian kalian kreasikan menggunakan warna dan teksnya saja ya. Kalau misalnya menggunakan bentuk dasar, silakan saja. Misalnya di sini kurikulum kita misalnya nama kalian siapa, misalnya Budi Santoso misalnya. Jadi bisa kalian eksplorasi ya, misalnya BU nya Budi ya, saya mengambil Budi BU nya dulu Bu, terus saya perbesar misalnya ya, Bu Budi, saya perbesar, saya copy duplikat aja. Nah ini nanti bisa kalian coba cek berkaitan dengan jenis fontnya, kalian mau seperti apa, misalnya fontnya seperti ini. Santosonya di bawah misalnya. Nah ini nanti bisa disesuaikan ya, misalnya Budi Santoso, atau di kurikulum kita-nya saya coba kecil ya. Kita buat kurikulum kita yang full teks saja. Misalnya di sini harus dilihat juga ya, karena kita kemarin sudah belajar margin, jadi minimal antara margin atas, margin samping, margin kanan kiri itu sama. Kalau misalnya ya sama gitu, jangan sampai kalian mepet-mepet seperti ini, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalau misalnya memang teks fungsinya untuk dibaca, tentunya harus ada itunya. Oke. Misalnya di sini Budi Santoso kelahiran tahun 2000, kita coba ambil 2000 seperti ini misalnya, Budi Santoso 2000. Nanti di sini bisa kalian tambahkan resume resume data diri kalian secara singkat, misalnya Budi Santoso profile misalnya. Ini bisa kalian coba atur tadi karakternya untuk
bisa kalian coba perkecil. Kita fungsikan ya, kalian harus paham mana yang kalian fungsikan sebagai judul, mana yang kalian fungsikan sebagai paragraf, mana yang kalian fungsikan sebagai hal-hal lainnya. Materinya sudah saya share di LMS, nanti bisa kalian coba aplikasikan. Ya kalau misalnya mau terlalu besar, kita coba ke kecil. Teksnya misalnya seperti ini, kita atur aja karakternya nanti, yang penting bisa dibaca dan nyaman gitu. Dan tentunya berkaitan dengan teknisnya ya harus estetik ya, seperti itu. Yang misalnya di sini ada beberapa teks kalian, data diri kalian, silakan ya. Untuk berkaitan dengan warna silakan aja kalian kreasikan nantinya. Nanti contoh-contohnya akan saya share ya, berkaitan dengan teknis pembuatan profil, misalnya profil menggunakan teks seperti itu. Oke, paling gitu aja untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti silakan kalian coba aplikasikan apa yang sudah diterapkan hari ini. Oh iya, satu lagi, selain teks itu kalian juga harus menambahkan foto kalian ya tentunya. Nanti bisa kalian sesuaikan. Misalnya, ada tambahan ya. Misalnya foto kalian tadi, saya coba copy aja. Nah, saya bisa ada foto kalian seperti itu ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Silakan diaplikasikan. Berkaitan dengan hal lainnya kita akan diskusikan di grup saja. Terima kasih semuanya.